Recording in progress. Selamat sore dan selamat datang dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pelita Harapan 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani dan partner saya Silvi Tantia selaku MC dan moderator yang akan memandu dalam acara orasi dan public debate yang akan berlangsung pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wijaya Triwacana Ningrum selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Elvira selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi, Bapak Tanggur Sihombing selaku Supervisor HMPSA, serta Bapak Ibu dosen, calon ketua dan wakil ketua HMPSA, beserta hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi 2022-2023 hari ini. Izinkan saya untuk menyambut para pasangan calon. Paslon 1 yaitu David Lee sebagai calon ketua dan Lydia Natalia sebagai calon wakil ketua, beserta paslon 2 yaitu Fedora Gracia Audrey sebagai calon ketua dan Natasha Florencia sebagai calon wakil ketua. Marilah kita menyambut dan memberikan tepuk tangan secara virtual melalui fitur reaction kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan aspirasinya demi masa depan HMPSA yang lebih baik. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ingin mengundang Kak Angelina Novena untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Kepada Kak Angelina Novena, dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Baiklah kita bersatu dalam doa demi kelancaran acara pada hari ini, dan doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga dapat mengumpulkan kami pada hari ini untuk melaksanakan orasi dan public debate. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan dan memulai acara orasi dan public debate calon ketua dan wakil ketua HMPSA 2022 dan 2023. Semoga kiranya Engkau memberkati keberlangsungan acara kami, agar senantiasa berjalan dengan baik dan dapat menentukan pilihan terbaik demi berjalannya himpunan mahasiswa akuntansi ke depannya. Ya Bapak, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Angelina Novena atas doa pembukanya. Selanjutnya, sekarang saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UPH. Diingatkan kepada para hadirin untuk tetap mute selama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UPH.
Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Wijaya Triwacana Ningrum selaku Ketua Program Studi Akuntansi UPH untuk memberikan kata sambutan kepada para paslon dan para hadirin sekalian. Kepada Ibu Wijaya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Stefani. Selamat sore, Bapak Ibu dosen, kemudian juga panitia yang sudah dengan luar biasa merealisasikan rangkaian acara gitu ya yang sudah berlangsung dari kapan hari gitu. Ini luar biasa. Kalau hari ini kita juga bersyukur sampai di orasi dan public debate gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ajang yang sangat bagus gitu untuk berlatih, kemudian juga untuk menyampaikan aspirasi dari dua pasangan. Ini Wijaya berharap acara ini bisa berlangsung dengan demokratis dan dengan adem seperti itu ya, walaupun judulnya public debate, jadi artinya dua pasangan ini sudah harus ready gitu, siap dengan semua pertanyaan dan mungkin baik yang enak didengar atau tidak, atau yang semua kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Tapi saya percaya bahwa pasangan ini sudah cukup punya jam terbang gitu ya, sudah punya cukup jam terbang sehingga harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan silakan explore gitu ya, baik kalau dari pasangan calon ketua dan wakil ini memberikan aspirasinya seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya apa yang memang sudah direncanakan dan akan dieksekusi nantinya. Nah, kemudian untuk para peserta dan panitia mungkin yang akan mengeksplor gitu ya, menanyakan lebih jauh gitu. Yang penting tujuannya harus tetap satu gitu kan. Tujuannya harus tetap satu, artinya nantinya akan memilih gitu, salah satu untuk diserai tugas ya, tongkat estafet gitu ya, dari kepengurusan yang lama ke yang baru nantinya. Nah, karena di sini ada 4 dan harus 4 orang dan harus memilih 2 gitu, 2 di antara 4. Nah, maka harapannya sudah harus panitia sudah memberikan kemungkinan. Jadi misalnya pasangan satu yang jadi, maka pasangan yang kedua mesti menduduki yang mana gitu ya. Kemudian demikian juga sebaliknya, kalau pasangan 2 yang jadi, maka pasangan satu harus menduduki. Artinya keempat person ini nanti semua memang akan mengelola
HMPSA ini, gitu ya. Hanya nanti posisinya aja yang akan beda-beda. Jadi harus dibiasakan seperti itu supaya memang itu kan salah satu bentuk bahwa kalian ready, artinya menang atau kalah ready untuk membantu HMPSA ini, istilahnya seperti itu ya. Jadi itu sudah saya pesankan dari awal-awal dan hari ini juga saya ulang itu supaya nanti semuanya jadi baik. Oke, jadi seperti itu, silakan berorasi dan pada public debate ini semoga lancar semuanya dan selamat juga untuk panitia yang sudah ini menyiapkan ini dengan rigid gitu ya, ada tahapannya dan semuanya dilakukan, ini luar biasa, bagus gitu. Untuk satu organisasi memang harus demikian. Jadi kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Stefani. Terima kasih kepada Ibu Wijaya Triwacananingrum atas kata sambutannya. Dan sekarang saya ingin mengundang Maya Yogini selaku Ketua HMPSA 2021-2022 untuk memberikan kata sambutan. Kepada Kak Krifanti, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak MC. Selamat sore kepada semua hadirin, Bapak Ibu dosen, tamu undangan, teman-teman mahasiswa akuntansi yang berkesempatan untuk hadir hari ini. Pertama, saya ingin mengajak kita semua di sini tentunya mengucap syukur karena berkat kasih karunia Tuhan kita bisa berkumpul bersama dalam momen yang spesial ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wijaya Triwacananingrum selaku Ketua Program Studi Akuntansi, kepada Ibu Elvina Sambuaga selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi, dan juga kepada Bapak Tanggor Siombing selaku Supervisor dari HMPSA. Dalam orasi dan debat untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua HMPSA periode 2022-2023 ini merupakan salah satu tahapan terakhir sebelum akhirnya akan dilakukan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari HMPSA di periode berikutnya. Saya yakin baik dari kedua kandidat, yaitu dari kandidat pertama ada David dan Lydia, dan juga kandidat kedua ada Fedora dan Natasha, telah mempersiapkan yang terbaik sehingga dapat sampai di tahap ini. Kiranya melalui orasi dan debat ini, para hadirin juga teman-teman mahasiswa akuntansi dapat lebih mengenal dan memahami visi dan misi dari kedua calon. Karena sebagaimana juga sebagai seorang pemimpin yang harus memiliki servant's heart, kiranya nanti siapapun yang akan terpilih untuk melayani di jurusan dapat memuliakan nama Tuhan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh HMPSA di periode berikutnya. Sambutan yang bisa saya sampaikan, kiranya orasi dan debat hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim KPU HMPSA 2022-2023 yang telah menyiapkan dan juga melaksanakan acara hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Terima kasih Kak Krifanti atas kata sambutannya. Selanjutnya, setelah mendengarkan kata sambutan yang telah diberikan oleh Ketua HMPSA, tibalah waktunya untuk para paslon untuk berorasi dan memberikan aspirasinya. Maka dari itu, saya persilakan kepada paslon 1 untuk berorasi selama 20 menit, dihitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen, baik Ibu Wijaya, Miss Elvina, serta Bapak Tanggor Siombing yang sudah menghadiri acara orasi pada hari ini, serta para panitia dan para hadirin yang saya kasihi. Perkenalkan kami paslon 1, saya David Lee dan Lydia Natalia untuk berorasi.
Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya David Lee dari Akuntansi 2020 dan mungkin dapat dilihat pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui dan tempuh di Universitas Pelita Harapan ini mulai dari 2020 awal saya masuk. Baik, selamat sore semuanya. Saya Lydia Natalia dari Akuntansi 2020. Ini adalah beberapa pengalaman saya selama saya berorganisasi. Tagline yang kami usung pada kepemimpinan yang akan kami lalui adalah Grace, Faith, dan Pace. Di mana Grace berarti anugerah dari Tuhan, yang kami anggap kepemimpinan ini adalah sebuah anugerah, dan kami juga ingin menjadi berkat bagi orang-orang lain, baik orang sekitar dalam satu jurusan akuntansi dan juga di luar jurusan akuntansi. Dan selanjutnya Space, kami ingin menjadi UPH ini menjadi suatu wadah organisasi untuk menampung aspirasi baik mahasiswa dan juga jurusan dan juga HMPSA, UPH, dan menjadi organisasi yang lebih baik lagi ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswi akuntansi Universitas Pelita Harapan. Adapun visi yang hendak kami capai yaitu menjadikan himpunan mahasiswa program studi akuntansi sebagai wadah pengembangan ide yang inovatif dan kreatif dan menjadi wadah pengembangan diri yang menghasilkan pribadi yang unggul dan berintegritas tinggi ke depannya. Kemudian, misi-misi kami diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menjadi wujud nyata dalam merealisasikan setiap aspirasi mahasiswa, membangun relasi yang baik antara HMPSA UPH dengan mahasiswa akuntansi dan juga mahasiswa program studi lainnya, berpartisipasi dalam mengembangkan individu dan komunitas untuk kemuliaan Tuhan, serta rapat governing body, lalu ada di beberapa divisi yaitu akademik, human, external and resources affairs, internal design and multimedia atau IDM, serta research development and internal affairs atau RDIA. Nah, struktur organisasi ini tidak ada pangkat dari atas ke bawah dikarenakan kami ingin mengusung konsep bahwa di dalam HMPSA UPH ini memang tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan kami berjalan bersama-sama sebagai sebuah keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dimulai dari governing body yang menaungi semuanya dan berada di tengah seperti yang di struktur tadinya. Tugas dari governing body sendiri adalah mengawasi proses jalannya organisasi secara menyeluruh, serta menjadi mediator antara HMPSA UPH dengan jurusan untuk melaksanakan program kerja, memberi saran dalam setiap program kerja yang akan atau sedang dilaksanakan, dan menjadikan visi dan misi menjadi dasar dari setiap anggota mahasiswa HMPSA UPH. Cara dari governing body ini, kami akan menjadi yang paling pertama sebagai penghubung antara jurusan dan HMPSA UPH, maka kami akan berusaha sebisa mungkin untuk mendorong mahasiswa aktif serta menyesuaikan dengan visi dan misi yang akan kami jalankan. Nah, beberapa dari program kerja governing body diantaranya, yang pertama adalah NASA, di mana NASA atau New Accounting Student Activity ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah diadakan sejak HMPSA periode sebelumnya juga. NASA sendiri ini merupakan kegiatan yang diadakan untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru akuntansi UPH, supaya mereka dapat saling mengenal satu sama lain dan memiliki kegiatan bersama-sama, terutama selama online ini, di mana mereka sulit bertemu secara fisik mungkin, dan hanya bertemu di kelas. Nah, mereka kan tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan teman sekelasnya. Jadi kami mengadakan suatu acara kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi mereka semua untuk dapat berinteraksi bersama, berkumpul, serta bermain, dan juga tentunya menjadi berkat satu sama lainnya. Kemudian setelah itu ada juga program kerja SALT atau Spirit of Accounting Leadership Training, di mana SALT ini merupakan kegiatan leadership training atau kepemimpinan agar para mahasiswa akuntansi dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan jalur Tuhan. Di mana SALT ini juga berfungsi bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang baru masuk, dan kemudian SALT ini juga tentunya kami harapkan dapat membuat mahasiswa-mahasiswi akuntansi UPH dapat menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Baik, untuk selanjutnya dari program kerja Governing Body ada Action,
Action atau Accounting Exhibition merupakan program kerja tahunan terbesar yang diadakan oleh HMPSA UPH dalam bentuk lomba akademik ataupun dalam bentuk non-akademik, dan akan diadakan talk show dan workshop bagi seluruh siswa-siswi dari seluruh SMA atau SMK seluruh Indonesia. Lalu ada LDKM atau Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa. Bagi mereka yang ingin bergabung ke HMPSA, maka kita akan memberikan dasar kepemimpinan untuk memimpin mereka supaya selama mereka bekerja menjadi anggota HMPSA. Next. Lalu ada divisi akademik, bertujuan untuk memberikan informasi yang aktual dan faktual mengenai akuntansi, menyelenggarakan dan mengatur tutoring untuk mendukung mahasiswa dalam akademiknya, dan dapat memberikan wawasan serta pengalaman mengenai dunia kerja. Program kerja akademik yaitu yang pertama ada Ceria atau Cerita Akuntansi, merupakan program kerja yang menerbitkan konten-konten informatif seputar informasi akuntansi dan bisnis dan akan diunggah ke akun Instagram HMPSA UPH untuk menambah pengetahuan mahasiswa akuntansi. Yang kedua ada tutoring, yaitu bertujuan untuk membantu mahasiswa akuntansi dalam bidang akademiknya dalam memberikan bimbingan belajar kepada mereka. Next. Lalu ada webinar. Webinar ini merupakan program kerja yang berfokuskan untuk mendatangkan para ahli dalam bidang akuntansi dan sekitarnya untuk membagikan pengalamannya kepada mahasiswa-mahasiswa akuntansi. Lalu ada company visit, yakni kita akan menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan dan perusahaan akan memberikan tour dan juga memberikan informasi dan pengalamannya selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada divisi HER atau Human Resource and External Relation. Tujuannya itu menjadi penghubung antara HMPSA UPH dengan pihak eksternal seperti organisasi, jurusan lain, UKM, WLM, dan lain-lain. Mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan eksternal maupun internal dan mengelola small business milik HMPSA UPH. Program kerjanya yakni ada webinar, yaitu berisikan topik mengenai dunia ekonomi serta bisnis dan terbuka untuk seluruh mahasiswa dari berbagai jurusan lainnya. Lalu ada AGAPE atau Accounting Gives Back to People. Jadi kita juga berkontribusi di luar yaitu kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan lembaga sosial. Lalu divisi IDM atau Information Design dan Multimedia, bertujuan untuk mendokumentasikan setiap program kerja yang dilaksanakan, menangani kebutuhan desain dan multimedia untuk sosial media HMPSA, dan menyiapkan pengadaan merchandise HMPSA UPH. Itu sedang dilaksanakan ataupun yang sedang berjalan. Selain itu, newsletter ini juga berisikan berita-berita seputar akuntansi, ekonomi, bisnis, dan juga pajak, dan akan dirilis setiap akhir bulan. Lalu ada activation, program kerja ini berupa seputar tips and trick dan saran kepada mahasiswa selama mereka menjalankan perkuliahannya. Lalu ada merchandise, yaitu merupakan program kerja melaksanakan penjualan merchandise untuk seluruh mahasiswa akuntansi dan akan diadakan setiap 1 kali dalam 1 periode pengurusan HMPSA UPH. Lalu ada program kerja interaktif konten. Interaktif konten ini akan diunggah di Instagram HMPSA UPH, yaitu berupa konten interaktif supaya untuk meningkatkan hubungan partisipasi aktif setiap mahasiswa akuntansi. Lalu ada kalender, yaitu program kerja dengan mengunggah kalender setiap bulannya di story Instagram HMPSA UPH mengenai informasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan atau terjadi pada bulan tersebut. Lalu ada divisi RDIA atau Research Development and Internal Affairs, bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik untuk internal HMPSA
UPH melaksanakan survei serta evaluasi untuk mengumpulkan aspirasi serta mengevaluasi kinerja HMPSA. Untuk program kerjanya, yang pertama ada refreshing. Ini berupa untuk meningkatkan kualitas hubungan antar sesama anggota, bisa dengan bermain games ataupun dengan saling berbagi cerita antar anggota. Lalu ada TikTok. TikTok ini merupakan media sosial dari HMPS UPH dengan mengunggah berbagai konten yang menarik untuk memperlihatkan kehidupan perkuliahan, khususnya bagi mereka yang belum pernah kuliah offline. Lalu ada evaluation. Evaluation ini untuk mengevaluasi sehingga bisa meningkatkan kualitas kerja dari anggota ataupun dari program kerja yang kita laksanakan. Lalu study, yaitu program kerja yang dilaksanakan dengan bersama dengan himpunan ataupun organisasi dari kampus lain dengan tujuan untuk bisa saling tukar pikiran ataupun pengalaman sehingga bisa meningkatkan kualitas organisasi masing-masing. Lalu ada survei. Survei ini dia membagikan kuesioner kepada mahasiswa akuntansi untuk menampung aspirasi dari keseluruhan mahasiswa akuntansi. Lalu ada farewell. Farewell ini menjadi sebuah bentuk apresiasi terhadap semua anggota yang telah melaksanakan 1 tahun kepengurusan dan menjadi acara perpisahan yang mungkin suatu momen yang akan tidak pernah terlupakan. Baik, dan berikutnya apa ke masa kepengurusan yang akan kami jalankan nanti adalah online shop, di mana online shop ini berfungsi sebagai media bagi kami HMPSA UPH untuk melatih kemampuan untuk kewirausahaan seperti yang tadi dijelaskan di bagian yang untuk mengelola small business. Dan berhubung karena sekarang semuanya serba online, maka kami juga merambah ke dunia online, yaitu online shop, di mana online shop ini nantinya digunakan untuk menggalang dana dan juga untuk menjual dari merchandise UPH selama masa pengurusan kami. Dan berikut orasi kami, semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik dan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas orasinya. Dan sekarang saya persilahkan kepada paslon 2 untuk berorasi dan menyampaikan aspirasinya. Waktu untuk berorasi ada 20 menit, dan waktu dihitung sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada para dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kandidat nomor 2 akan memaparkan visi misi serta program kerja yang akan dilaksanakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fidore Gracia Audrey dari jurusan Akuntansi 2020 sebagai calon ketua HMPSA UPH periode 2022-2023. Saya telah memaparkan pengalaman berorganisasi dan juga kepanitiaan saya selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Selamat sore semuanya, saya Natasha Florencia dari jurusan Akuntansi 2020 sebagai calon wakil ketua HMPSA UPH periode 2022-2023. Saya juga telah memaparkan pengalaman berorganisasi dan juga kepanitiaan saya selama saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tagline yang kami pegang, di mana kami percaya bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan memiliki skill kepemimpinan, namun juga diperlukan keberanian untuk dapat berinovasi dan berkreasi agar dapat menciptakan hal-hal baru. Dengan alasan ini, kami selaku kandidat nomor 2 mengambil tagline, "To be innovative is to be creative." Karena kami percaya dengan menjadi inovatif dan kreatif, maka mahasiswa dapat memperoleh perspektif baru dalam melihat dunia. Selanjutnya, kami akan memaparkan visi dan misi kami, di mana yang visi kami ambil adalah untuk menjadikan HMPSA UPH sebagai suatu wadah
untuk berinovasi, berkreasi, dan berprestasi, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Melalui visi ini, kami berharap bahwa para mahasiswa tidak hanya bisa memiliki kreativitas dan inovasi, namun juga dapat menggunakan kreativitas dan inovasi tersebut untuk meraih prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, maka kami memiliki 3 misi, yaitu yang pertama untuk mengajak mahasiswa turut aktif dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk berani menyalurkan ide maupun pendapat mereka ke dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan antara mahasiswa jurusan akuntansi. Kemudian untuk struktur organisasi dari kepengurusan kami sendiri terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Keempat peran ini akan bergabung menjadi governing body atau badan pengurus harian. Kemudian dalam kepengurusan kami akan terdapat 4 divisi, yakni divisi akademik, divisi research development and internal affairs, divisi human resources and external relations, serta divisi information, design, dan multimedia. Masing divisi akan terdiri dari koordinator, wakil koordinator, dan juga anggota. Untuk divisi akademik sendiri akan memiliki 3 anggota, sementara untuk ketiga divisi lainnya akan memiliki 2 anggota. Saya akan menjelaskan dari governing body, di mana tugas dari governing body sendiri adalah untuk memonitor jalannya organisasi secara keseluruhan, di mana hal ini juga termasuk memberikan saran maupun pendapat dalam setiap pelaksanaan program kerja. Governing body juga bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan setiap program kerja dengan jurusan. Di dalam governing body terdapat 5 program kerja wajib, yaitu yang pertama ada Equipping Day atau ED, di mana ini adalah program kerja yang akan membekali calon pengurus HMPSA dengan keterampilan teknis yang akan digunakan selama kepengurusan. Program kerja ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan hard skills dari para calon pengurus. Yang kedua, ada New Accounting Student Activity atau NASA, di mana ini adalah suatu program kerja yang dikhususkan untuk para mahasiswa baru jurusan akuntansi dengan tujuan untuk memberikan wawasan seputar dunia perkuliahan di UPH, menjalin keakraban antar mahasiswa jurusan akuntansi. Yang ketiga, ada Spirit of Accounting Leaders in Training atau SALT, di mana ini adalah program kerja yang diadakan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan skill kepemimpinan serta untuk meningkatkan tanggung jawab maupun kedisiplinan. Yang keempat, ada Accounting Exhibition atau Action, di mana ini adalah program kerja terbesar dari HMPSA UPH yang berisikan lomba dalam bidang akademik maupun non-akademik bagi seluruh siswa-siswi SMA atau SMK dan juga sederajat di seluruh Indonesia. Selain perlombaan, dalam acara Action ini juga akan diadakan talk show maupun webinar untuk menambah wawasan dari para peserta. Yang terakhir adalah latihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau LDKM, di mana ini adalah program kerja yang dikhususkan untuk calon pengurus HMPSA berikutnya, di mana dari program kerja ini diharapkan dapat membekali para mahasiswa dengan keahlian dan juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam menjalankan suatu organisasi. Selanjutnya ada divisi akademik. Di divisi ini terdapat beberapa tugas, yaitu untuk menyediakan informasi aktual dan faktual seputar bidang akuntansi, serta menangani tutoring untuk mendukung mahasiswa dalam bidang akademik. Selain itu, divisi akademik juga bertugas untuk mewujudkan program kerja yang berhubungan dengan akademik. Dalam divisi akademik ini sendiri terdapat 4 program kerja. Yang pertama ada Ceria Akuntansi atau Ceria, di mana ini adalah program kerja berupa artikel informatif seputar dunia akuntansi dan bisnis untuk menambah pengetahuan mahasiswa. Yang kedua ada Tutoring, di mana ini adalah suatu program kerja berupa bimbingan akademik bagi mahasiswa yang kesulitan dalam mengikuti mata kuliah yang ada. Bimbingan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan bersifat fleksibel. Yang ketiga adalah webinar, di mana ini adalah program kerja yang diadakan oleh divisi akademik yang akan mengangkat topik mengenai perkembangan dunia akuntansi dengan bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa. Dan yang terakhir ada company visit atau biasa disebut dengan COMVI, di mana ini adalah program kerja berupa tur ke perusahaan guna menambah wawasan dan juga pengalaman mahasiswa mengenai realita dunia kerja.
Divisi selanjutnya adalah Divisi Human Resource and External Relations, di mana dalam divisi ini terdapat beberapa tugas, yaitu untuk menjalin interaksi dan juga hubungan yang baik dengan berbagai organisasi, mengajak mahasiswa untuk turut aktif dalam kegiatan kampus, mengelola representatif dari HMPS UPH untuk menghadiri kegiatan dari organisasi lain, dan juga untuk melaksanakan layanan bagi masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial. Di dalam divisi Human Resource and External Relations ini akan memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah webinar, yaitu sebuah webinar yang akan mengangkat topik mengenai perkembangan bisnis maupun ekonomi dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan dari masyarakat umum. Yang kedua ada Accounting Gives Back to People atau biasa disingkat dengan AGAPE, yaitu suatu program kerja yang dalam bentuk bakti sosial sebagai wujud kepedulian HMPS UPH terhadap masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada study tour, yaitu suatu program kerja berupa perjalanan dengan para mahasiswa untuk dapat belajar dan juga memperluas wawasan mengenai bidang akuntansi. Divisi selanjutnya adalah Divisi Information, Design, and Multimedia, di mana dalam divisi ini terdapat beberapa tugas, yaitu bertanggung jawab atas seluruh keperluan desain, multimedia, dan juga dokumentasi dari HMPS UPH, mengelola media sosial yang dimiliki HMPS UPH, serta mengadakan merchandise yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Dalam divisi Information, Design, and Multimedia ini memiliki 5 program kerja, yaitu yang pertama adalah newsletter, di mana ini adalah program kerja berupa koran elektronik yang membuat berita mengenai informasi terkini, baik dalam bidang akuntansi maupun mengenai organisasi. Yang kedua ada Accounting Creative Information atau biasa disingkat dengan Activation, di mana ini adalah program kerja berupa IGTV yang memberikan informasi seputar tips and trik dunia akuntansi. Yang ketiga ada merchandise, di mana program kerja ini berupa pengadaan merchandise yang berkaitan dengan akuntansi dan akan siswa akuntansi. Berikutnya ada interaktif konten, di mana ini adalah program kerja berupa konten yang akan diupload ke Instagram HMPSA dan bersifat interaktif untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa. Dan yang terakhir ada kalender, di mana ini adalah program kerja di mana kita menyediakan kalender yang berisikan kegiatan dan hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa akuntansi. Yang terakhir adalah Divisi Research Development and Internal Affairs, di mana divisi ini bertugas untuk mengadakan survei dan juga evaluasi untuk setiap pelaksanaan program kerja. Lalu juga mengelola inventaris dan juga bertanggung jawab atas program kerja internal dari HMPSA UPH dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik antar anggota HMPSA itu sendiri. Dalam divisi Research Development and Internal Affairs ini terdapat 6 program kerja, diantaranya yaitu yang pertama ada Refreshing, yaitu suatu program kerja yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan antara sesama anggota HMPSA UPH. Lalu yang kedua ada TikTok, yaitu program kerja yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggapai lebih banyak masyarakat dalam bentuk video yang akan memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa. Lalu yang ketiga ada Evaluation, yaitu program kerja yang akan dilakukan setelah menyelesaikan setiap program kerja dari HMPS UPH, di mana tujuan dari evaluation ini adalah untuk memberikan evaluasi dan juga masukan terhadap kinerja seluruh anggota selama pelaksanaan program kerja. Lalu yang keempat, ada comparative study atau biasa dikenal dengan STUBAN, yaitu program kerja yang dilaksanakan untuk berdiskusi dan juga bertukar pengalaman maupun wawasan dengan organisasi dari universitas lain. Selain itu, adanya comparative study ini juga akan dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar. Lalu yang kelima ada survei, di mana ini adalah program kerja yang dilaksanakan untuk dapat menampung dan juga menyalurkan ide maupun aspirasi dari para mahasiswa jurusan akuntansi. Dan yang terakhir adalah farewell, yaitu suatu program kerja yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota HMPS UPH selama 1 periode pengurusan. Program kerja ini akan menjadi momen terakhir kebersamaan anggota HMPS UPH di dalam suatu periode. Demikianlah presentasi dari kami mengenai program kerja yang akan dilaksanakan ketika kami terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua HMPS UPH periode 2023. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian, dan juga para hadirin yang telah hadir pada orasi dan debat pada sore hari ini. Besar harapan kami agar teman-teman dapat menggunakan hak suara kalian untuk memilih calon ketua dan wakil ketua HMPS UPH berikutnya.
Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada paslon 2 atas orasinya. Setelah mendengarkan orasi dari kedua paslon, maka kita akan melanjutkan dengan sesi public debate. Oleh karena itu, saya akan mengundang Kak Sylvie Tantia selaku moderator. Debat hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, terhadap seluruh tamu undangan, partisipan maupun para paslon yang hadir pada hari ini, diharapkan dapat mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan. Sebelum memulai debat calon ketua dan wakil ketua HMPSA pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa aturan yang harus dipatuhi dan diperhatikan selama acara berlangsung. Pertama, saya akan membacakan tata tertib yang ditujukan kepada partisipan. Pertama, partisipan diwajibkan untuk mute mic dan hanya diperbolehkan unmute ketika sudah dipersilakan oleh tim KPU. Kedua, seluruh partisipan dianjurkan untuk on cam dan menunjukkan full face. Ketiga, sebelum bertanya, partisipan diwajibkan menggunakan fitur raise hand pada Zoom, bolehkan unmute ketika dipersilakan tim KPU. Keempat, setelah bertanya, partisipan diwajibkan menggunakan fitur lower hand pada Zoom. Kelima, pendukung tidak diperbolehkan melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Keenam, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pasangan calon lain. Ketujuh, tim KPU berhak mengambil tindakan terhadap pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Sekian tata tertib yang ditujukan kepada partisipan. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang ditujukan untuk para paslon. Pertama, waktu menjawab dan bertanya dimulai sejak kata pertama diucapkan. Kedua, setiap kandidat diwajibkan on cam dan menunjukkan seluruh wajah. Ketiga, setiap kandidat diwajibkan untuk mute dan hanya diperbolehkan unmute ketika menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Keempat, KPU HMPSH berhak menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis dengan memberikan perintah dan tindakan berupa mute kepada kandidat yang bersangkutan. Kelima, kandidat tidak diperbolehkan menginterupsi kandidat lain selama kandidat tersebut sedang berbicara. Keenam, kandidat tidak diperbolehkan menyampaikan pertanyaan yang menyinggung hal personal kandidat lainnya. Kandidat hanya boleh menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, dan program kerja dari kandidat lain dan tidak boleh lepas dari hal tersebut. Kedelapan, apabila kandidat memberi pertanyaan maupun pernyataan yang mengandung unsur sara dan kehidupan personal kandidat lainnya, maka KPU HMPSH berhak untuk menghentikan debat dan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Sekian tata tertib yang ditujukan kepada para paslon. Debat kali ini terdiri dari 7 babak. Untuk babak pertama, para paslon akan menerima dari Ketua Program Studi dan Wakil Ketua Program Studi Akuntansi UPH. Babak kedua, para paslon akan menerima pertanyaan dari tim KPU. Babak ketiga, pertanyaan dari tim KPU akan oleh para paslon. Babak keempat, pertanyaan ditujukan kepada calon ketua. Babak kelima, pertanyaan ditujukan kepada calon wakil ketua. Babak keenam, para paslon akan saling melontarkan pertanyaan dan memberi tanggapan. Pada babak ketujuh, pertanyaan akan dibuka untuk para partisipan. Maka dari itu, kepada seluruh partisipan dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Pertanyaan akan ditujukan untuk para paslon, dan kami ingatkan kembali, pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan visi, misi, program kerja, dan juga kepemimpinan. Pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara maupun hal-hal personal kedua paslon. Sekian penjelasan tentang tata tertib debat kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk
ke dalam debat calon ketua dan wakil ketua HMPSA periode 2022-2023. Babak pertama akan segera dimulai. Diharapkan kedua paslon menjawab dengan jujur dan diingatkan kembali untuk jawaban dan pertanyaan yang dilontarkan tidak boleh mengandung unsur sara dan hal personal paslon lainnya. Pada babak pertama, para paslon akan menerima pertanyaan yang dirumuskan dari Ketua Program Studi dan Wakil Ketua Program Studi Akuntansi UPH. Pertanyaan akan dibacakan sebanyak 2 kali dan para paslon diberikan kesempatan untuk menjawab secara bergantian. Masing-masing calon diberikan waktu selama 2 menit. Saya ingatkan, waktu dihitung sejak kata pertama diucapkan, dan panitia berhak untuk mengambil tindakan ketika waktu sudah habis. Kita akan memasuki pada pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Wijaya Triwacananingrum, kepada Ibu Wijaya, saya persilakan. Oke, terima kasih Silvi. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda berdua, gitu ya, ketua dan wakil ketua, menghadapi kalau ada program yang tidak jalan atau tidak sukses. Kan kalian punya program, gitu ya, punya program yang sudah dicanangkan. Nah, tapi ternyata program ini sudah potensi tidak jalan atau tidak bisa dieksekusi dengan baik nantinya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wijaya atas pertanyaannya. Saya memberikan kesempatan kepada paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih Ibu Wijaya atas pertanyaannya. Dari saya dan Lydia sendiri, jika terdapat program kerja yang tidak berjalan sesuai rencana yang telah kami rencanakan dari awal, pastinya kami akan mengusut terlebih dahulu apa sih penyebab dari tidak berjalannya program kerja tersebut. Dan kami akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah penghambat tersebut agar program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun, apabila memang mungkin program kerja tersebut memang sangat berhalangan dan tidak dimungkinkan untuk dijalankan, ya kami akan mungkin men-skip atau menggantinya dengan alternatif lainnya. Di wakil saya, Lydia, ada yang ingin ditanya? Baik, tambahan dari saya yaitu jika misalkan program kerja tersebut tidak terlaksana, maka kami akan tetap melaksanakannya sesuai apa yang sudah kami rencanakan. Misalkan tetap tidak bisa, maka akan dipersiapkan sebagai contoh untuk HMPSA program tahun berikutnya, supaya program berikutnya, karena misalkan tahun sekarang tidak bisa terjadi, maka sudah bisa memberikan contoh-contoh, misalkan bisa memberikan cara misalkan gimana harus menyediakan apa saja, seperti itu. Boleh dari David jika ada tambahan? Mungkin sudah cukup. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya kepada paslon 2, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Wijaya atas pertanyaannya. Kalau dari kami, dari awal kita udah bikin dulu nih 2 plan. Jadi kita punya plan A sama plan B. Jadi kalau semisalnya plan A itu nggak bisa jalan karena suatu masalah, maka kita masih punya rencana cadangan, yaitu plan B itu. Nah, jadi kita bisa tetap melaksanakan program kerja itu dengan rencana cadangan yang udah kita siapkan sebelumnya. Mungkin kalau dari saya seperti itu, dari wakil saya Natasha mungkin ada tambahan? Ya,
Saya tambahannya, mungkin kalau misalkan memang masih ada waktu luang, mungkin kita bisa mencari dulu apa akar permasalahan dari yang tidak terjalannya si program kerja tersebut. Namun memang, mungkin hal itu tidak mudah, jadi kayak makanya dari awal sudah disiapkan 2 plan. Namun kalau misalkan kita dapat berhasil mencari apa itu akar permasalahannya, maka dapat dicari juga solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut agar bakal bisa balik lagi ke track awalnya, ke rencana awalnya seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Dari saya sudah tidak ada, itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Ibu Elvina Sambuaga selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi. Kepada Ibu Elvina, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertanyaan saya hanya satu, tapi ada 2 opsi ya. Jadi mungkin kalian bisa take a notes. Yang pertanyaan saya adalah, manakah yang menurut kalian paling penting ketika nanti kalian mau menjalankan yang tadi melanjutkan dari Bu Wijaya, program kalian? Yang pertama, apakah program yang penting tapi tidak menarik? Atau yang kedua, program yang tidak penting tapi menarik? Ya, jadi menurut kalian mana yang akan kalian ambil, ya? Apakah program yang menurut kalian itu penting tapi tidak menarik? Dalam hal ini pasti akan berkaitan juga dengan audience dan keterkaitan juga dengan orang-orang sekitar yang akan menjadi kerjasama ya dengan kalian. Yang kedua, menarik tapi sebenarnya program tersebut tidak penting gitu dalam kaitan ini. Bisa diberitahukan alasan daripada kenapa kalian memilih salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elvina atas pertanyaannya. Saya memberikan kesempatan kepada paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih kepada Miss Elvina atas pertanyaannya. Kalau dari kami sendiri, menurut kami memilih program kerja yang penting tapi tidak begitu menarik. Karena menurut kami, ketika suatu program kerja itu penting, maka program kerja itu memiliki value tersendiri, yang dimana nanti ketika dilaksanakan, itu bisa memiliki manfaat bagi teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara itu. Dan untuk masalah tidak menarik itu sebenarnya bisa diatasi. Kita bisa melakukan brainstorming, kita bisa memikirkan caranya bagaimana suatu program kerja yang kita laksanakan itu bisa menjadi menarik di mata para mahasiswa. Kalau dari saya seperti itu, mungkin dari wakil saya Natasha ada tambahan? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit. Betul kata Fedora, kalau kami bakal memilih program kerja yang mungkin tidak menarik namun penting, karena menurut kami juga HMPSA memiliki visi untuk melaksanakan program kerja yang akan memiliki manfaat dan juga berdampak bagi mahasiswa. Jadi menurut saya kalau misalkan memilih program kerja yang tidak penting namun menarik, itu tidak akan memberikan manfaat bagi mahasiswa. Karena hanya menarik saja itu tidak cukup gitu. Kita harus dapat memberikan dampak setelah adanya program kerja tersebut, apa yang akan dapat diperoleh dari mahasiswa. Jadi menurut saya value dari suatu program kerja itu penting. Ya, sekian dari saya, mungkin dari Fedora ada tambahan? Mungkin dari saya ada tambahan dikit, menyinggung dengan tagline kami yaitu inovatif dan kreatif, itu mungkin bisa diaplikasikan ke dalam proker ini, gimana caranya kita bisa mengembangkan program kerja yang tidak menarik itu. Dengan adanya banyak ide yang inovatif dan kreatif, kita bisa menciptakan program kerja yang bermanfaat dan juga menarik buat perhatian para mahasiswa. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan.
Oke, baik. Dari kami sendiri, saya dan dia, kami lebih memilih untuk program kerja yang penting namun tidak menarik. Hal ini sama saja seperti kami diberikan pertanyaan, lebih memilih pendidikan atau bermain bersama teman. Tentunya bermain merupakan hal yang lebih menarik bagi kami selaku anak muda. Namun pendidikan lebih penting dan berfungsi untuk masa depan. Begitu juga dengan program kerja yang akan kami jalankan. Kami ingin memberikan dampak kepada setiap mahasiswa yang mengikuti program kerja kami, walaupun hal itu mungkin tidak menarik perhatian mereka. Namun apa yang ingin kami sampaikan adalah nilai-nilai dari program kerja yang akan kami jalankan tersebut. Mungkin boleh ditambahkan oleh Lydia. Baik, untuk menambahkan jawaban dari David, program kerja sendiri itu bertujuan untuk memberikan manfaat untuk semua mahasiswa-mahasiswa yang mengikutinya. Maka kalau program kerja itu tidak penting, maka manfaat yang disampaikan itu tidak tersampaikan. Maka dari itu kita bisa memperkenalkan manfaat-manfaat atau value yang menjadi dasar kenapa sih program. Kemudian kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengemas program yang penting tadi semenarik mungkin. Dan juga kami akan berusaha agar para partisipan yang mendaftarkan nantinya itu bukan karena mereka tertarik, tapi karena mereka butuh butuh value yang ada di dalam program kerja tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Babak pertama telah berakhir. Selanjutnya kita akan segera melanjutkan ke babak berikutnya, yaitu babak kedua. Pada babak kedua, pertanyaan dirumuskan oleh tim KPU. Pertanyaan akan ditampilkan pada layar dan dibacakan sebanyak 1 kali. Kedua paslon akan diberikan kesempatan selama 2 menit. Saya ingatkan untuk para paslon dan peserta agar tetap dalam kondisi mute mic dan on cam selama acara debat berlangsung. Kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Pada pertanyaan pertama, setiap tahun, melihat dari jumlah mahasiswa aktif di jurusan akuntansi yang semakin sedikit, kira-kira bagaimana cara kedua paslon untuk tetap dapat mendorong, mengupayakan keaktifan mahasiswa dalam pelayanan khususnya di organisasi HMPSA? Pertanyaan telah dibacakan dan dipaparkan di layar. Saya persilakan kepada paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Mengingat memang dari tahun ke tahun, sepertinya mahasiswa aktif dari akuntansi Universitas Pelita Harapan ini semakin sedikit dan juga partisipasinya terhadap pelayanan seperti khususnya di organisasi HMPSA juga menurun. Nah, dari sini kami ingin meng-approach mahasiswa tersebut secara pribadi agar mereka merasa mereka dihargai dan dicari oleh kami, oleh organisasi HMPSA itu sendiri. Jadi dengan begitu mereka akan tertarik dan juga merasa dihargai dan merasa memiliki teman. Ada mungkin boleh ditambahi oleh Lydia? Tambahan dari saya mungkin bisa dengan approach pribadi itu juga, kita juga bisa mencari tahu apa sih keraguan mereka, kenapa mereka tidak mau mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan ataupun ikut berpartisipasi aktif. Nah, lalu mungkin dari hasil-hasil dari anggota HMPSA ini bisa terlihat kita menghasilkan banyak achievement, lebih bertanggung jawab, maka mereka akan lebih melihat hasilnya. Kalau misalkan ikut organisasi itu banyak banget manfaatnya. Mungkin David. Selanjutnya kami juga selaku HMPSA juga ingin membuat lingkungan HMPSA itu menjadi lingkungan yang sangat nyaman dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga para mahasiswa sendirilah yang mencari bagaimana sih cara join untuk HMPSA itu sendiri, bukan kami yang berusaha mereka untuk mendaftarkan, melainkan mereka yang tertarik dengan sendirinya. Mungkin begitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Kalau menurut kami juga mempertimbangkan alasan kenapa mereka kurang aktif atau pasif itu karena mereka lebih mementingkan untuk mengejar perkuliahan mereka. Nah, namun menurut kami pribadi, ilmu itu tidak selalu terbatas pada pelajaran di mata kuliah, namun juga dapat berasal dari ilmu-ilmu di bidang lain. Nah, contohnya seperti kepemimpinan dan juga kerjasama atau teamwork. Nah, sehingga untuk menghadapi mahasiswa yang pasif ini, kami akan menanamkan pemikiran kepada mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus itu juga dapat memberikan dampak yang positif bagi mereka. Mungkin itu jawaban dari saya, dari wakil saya, Natasha, mungkin ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan sedikit dari apa yang Federa omongin tadi, karena kalau menurut kami juga dengan mengikuti kepanitiaan, maka mahasiswa itu dapat memperoleh soft skills maupun hard skills yang mungkin tidak dapat ditemui dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, di mana keterampilan ini juga dapat digunakan nantinya ke dalam dunia kerja dan sebagainya. Karena seperti yang telah diketahui, banyak sekali pembicaraan yang mengatakan bahwa dunia kerja itu sangatlah berbeda dari dunia perkuliahan yang kita hadapi. Sebagai mahasiswa itu harus dapat membekali diri untuk persiapan tersebut dengan mengikuti kepanitiaan yang dapat meningkatkan keterampilan seperti disiplin, tanggung jawab, leadership, dan juga teamwork. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada tambahan dari Fedora? Dari saya sudah cukup. Terima kasih sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya akan membacakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sebagaimana dengan visi dan misi UPH, yaitu True Knowledge, Faith in Christ, Character, kira-kira bagaimana kedua paslon dapat membuat visi dan misi HMPSA tetap sejalan dengan visi misi UPH, serta bagaimana caranya agar dapat tetap menerapkan dan menghidupi visi dan misi UPH dalam melakukan pelayanan sebagai HMPSA. Pertanyaan telah dibacakan dan dipaparkan di layar. Saya persilakan paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau menurut kami, setiap kali kita mau melaksanakan program kerja di HMPSA ini, kami akan merefleksikan diri apakah program kerja yang kita buat ini udah berdasarkan visi dan misi UPH itu. Nah, kalau misalkan belum, kita akan mengupayakan supaya biar program kerja yang kita lakukan itu bisa sejalan dengan visi misi UPH. Karena bagaimanapun juga visi dan misi UPH ini harus kita pakai sebagai dasar dalam kita untuk melaksanakan semua program kerja yang ada di HMPSA. Mungkin itu dari saya. Buat Natasha, mungkin ada tambahan? Ya, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit. Betul, kalau misalkan visi misi UPH itu harus menjadi dasar dari HMPSA sendiri. Jadi menurut kami, kita bisa menggabungkan kedua visi misi tersebut. Jadi kita bisa melakukan upaya untuk dapat melakukan program kerja yang selaras dengan visi misi dengan HMPSA, namun juga terdapat visi misi dari UPH itu sendiri. Contohnya saja dengan kita melakukan program kerja yang ada di HMPSA sendiri, itu kita melakukan ada doa, kita selalu mulai juga ada hal-hal yang kita refleksikan kembali apakah sudah sesuai dengan pengajaran kekristenan seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada lagi? Sudah, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, dalam menyusun visi misi kita sendiri, kita juga kontribusikan visi misi UPH dengan adanya misi kita yaitu yang bernomor 4, berkontribusi pada pengembangan pengetahuan mahasiswa akuntansi berdasarkan wawasan dunia Kristen yang holistik. Jadi setiap misi ini akan disertakan juga di setiap program kerjanya. Mungkin David mau menambahkan?
Nah, selain itu juga setelah mengadopsi visi misi UPH di dalam visi misi HMPSA, kami juga akan menerapkan visi misi tersebut di dalam setiap program kerja yang akan kami laksanakan. Contohnya saja di dalam SALT atau leaders mana yang akan menerapkan godly character, faith in Christ, serta true knowledge. Dan juga dengan begitu kami akan lebih mudah men-tracknya berhubung acara ini hanya akan diadakan untuk jurusan akuntansi. Saya kembalikan Lydia, apakah ada tambahan lagi? Dari saya, kita melaksanakan himpunan juga berdasarkan kekeluargaan. Jadi setiap apapun ada keluh kesah juga di-sharingkan bersama. Lalu mungkin dari itu kita bisa mendoakan satu sama lain sehingga bisa mensupport juga. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Babak kedua telah berakhir. Saya ingatkan kembali kepada seluruh tamu undangan, partisipan, dan juga paslon untuk tetap menaati tata tertib yang ada. Kita akan melanjutkan ke babak ketiga. Memasuki babak ketiga, pertanyaan dirumuskan oleh tim KPU dan hanya didebatkan oleh para paslon. Diingatkan kembali kepada para paslon, babak ini bukan babak berpidato. Dalam babak ini, kita dapat melihat bagaimana paslon berargumentasi dan menanggapi pertanyaan. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali dan tidak ada pengulangan. Kepada paslon 1, saya persilakan untuk memilih 1 dari 4 pertanyaan yang ada. Baik, kami akan memilih nomor 2. Baik, paslon 1 telah memilih pertanyaan nomor 2. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, mana yang lebih penting antara karakter dari SDM atau kemampuan yang dimiliki oleh SDM yang akan menjadi anggota HMPSA? Berikan argumen. Dipersilakan paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, menurut kami sendiri, karakter ataupun kemampuan itu sama-sama penting. Tapi kemampuan itu masih bisa diasah, sehingga karakter dari SDM itu sangat dibutuhkan. Karena banyak sekali kita lihat karakter itu menjadi cerminan juga dari HMPSA itu sendiri. Dari David, ada yang mau ditambahkan? Nah, mungkin jika saya bisa menambahkan, selama masa pengurusan HMPSA itu tentunya kita tidak bekerja secara masing-masing. Mungkin jika orang tersebut memiliki kemampuan yang bagus dan tinggi, tapi karakternya cukup tidak bagus, tentunya membuat HMPSA juga akan tidak nyaman nantinya dan dapat saja menimbulkan konflik. Maka dari itu kami lebih mementingkan karakter dari SDM dan juga walaupun kemampuannya tidak begitu bagus, karena bagi kami kemampuan itu bisa diasah dan juga bisa dilatih bersama-sama. Mungkin sekian. Apakah ada tambahan dari Lydia? Sudah cukup. Baik, terima kasih paslon 1 atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan paslon 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Dari yang kami lihat tadi, kan kalian lebih mementingkan SDM yang berkarakter. Nah, dari kalian sendiri, gimana caranya kalian mau mengasah kemampuan SDM itu? Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 atas tanggapannya. Selanjutnya, paslon 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan paslon 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kami akan mencari mungkin ada orang yang lebih bisa terlebih dahulu atau temannya anggota lain yang lebih bisa memiliki kemampuan lebih bagus untuk mengajari yang mungkin kemampuannya di bawahnya. Atau mungkin jika memang tidak ada yang bisa, maka kita akan mencari jalan keluar bersama dan akhirnya
kita akan dapat belajar bersama-sama untuk memperoleh kemampuan tersebut. Mungkin apakah ada tambahan dari Lydia? Tambahan dari saya, mungkin saya dan David juga bisa SDM tersebut. Jadi kita bisa sharing selama kita organisasi, kita dapat apa aja dan bisa membantu dia melaksanakan tugas dia. Seperti itu. David, ada tambahan? Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pertanyaan kedua. Dipersilakan kepada paslon 2 untuk memilih 1 dari 3 pertanyaan tersisa. Oke, dari kami pilih kartu nomor 3. Baik, paslon 2 telah memilih pertanyaan nomor 3. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, faktor apa yang menjadi indikator dari suatu organisasi yang berhasil atau sukses? Bagaimana Anda nantinya dapat mengembangkan HMPSA menjadi organisasi yang sukses sesuai dengan faktor yang sudah Anda jelaskan tersebut? Dipersilakan paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, menurut kami tingkat keberhasilan dari suatu organisasi, misalkan HMPSA, itu dapat dilihat dari segi manfaat yang telah diperoleh dari mahasiswa. Karena memang tujuan utama dari HMPSA UPH sendiri adalah untuk menjadi wadah yang akan melayani aspirasi mahasiswa. Sehingga untuk dapat melihat mengenai apakah HMPSA itu telah berhasil dilaksanakan, maka tentu harus dilihat dari evaluasi yang kami terima dari para mahasiswa. Dari evaluasi-evaluasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan mengenai apakah HMPSA telah berjalan dengan baik atau masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Melalui evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mencari metode-metode yang dapat digunakan untuk menjadikan HMPSA lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin dari saya itu saja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Oke, kalau dari saya ada tambahan sedikit. Nah, selain itu menurut kami keberhasilan HMPSA ini juga bisa dilihat dari apakah aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu sudah kami laksanakan dengan baik. Nah, pada awal kepengurusan itu biasanya kami akan menyediakan survei untuk mengumpulkan aspirasi dari para mahasiswa. Nah, dari situ kami bisa melihat dan akan melaksanakan program kerja kami berdasarkan aspirasi yang kami terima dari mahasiswa. Itu saja dari saya. Dari Natasha, apakah ada tambahan lagi? Ya, dari saya juga sudah tidak ada. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan paslon 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, dari kami ada pertanyaan cara tahu evaluasi dari setiap mahasiswa itu benar-benar dikerjakan dan di-sharingkan dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu terkadang isi evaluasi itu cuma sekedar isi-isi aja gitu. Menurut kalian bagaimana? Baik, terima kasih paslon 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, paslon 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan paslon 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin memang tidak dapat dipungkiri kalau misalkan evaluasi terkadang tidak dikerjakan secara jujur. Namun balik lagi kita tidak dapat memaksakan hal itu karena kan hal tersebut tergantung dari mahasiswanya sendiri. Jadi kalau dari kami sendiri, walaupun evaluasi tersebut jujur atau tidak, kami akan tampung semua evaluasi tersebut dan akan kita jadikan sebagai masukan dan juga pembelajaran bagi kami selaku panitia HMPSA ke depannya. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Terima kasih. Mungkin dari saya ada tambahan dikit. Ketika kita menampung semua masukan dan saran dari evaluasi itu, kita juga pasti melihat, kita juga bisa melihat mana yang saran dan masukan itu memang positif bagi kita gitu. Jadi kita juga bisa melihat dari hal itu
nantinya akan kita gunakan untuk mengembangkan program kerja HMPSA itu supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas argumentasinya. Maka dari itu, babak ketiga telah berakhir. Selanjutnya, kita akan memasuki ke babak keempat. Dalam babak keempat, pertanyaan akan dirumuskan oleh tim KPU dan hanya ditujukan kepada para calon ketua. Sekali lagi saya ulangi, hanya ditujukan kepada para calon ketua, baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali, dan masing-masing calon ketua akan mendapatkan kesempatan menjawab selama 1 menit secara bergantian. Kita akan mulai pada pertanyaan pertama. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dalam suatu organisasi akan terdiri dari berbagai macam karakter orang. Bagaimana cara Anda untuk dapat memastikan bahwa delegasi tugas kepada setiap anggota telah dijalankan secara efisien dan efektif, serta tidak hanya dikerjakan oleh orang tertentu saja? Baik, calon ketua paslon 1 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, cara saya untuk memastikan bahwa delegasi tugas kepada setiap orang telah dijalankan secara efektif dan efisien adalah dengan melihat dari hasil kerja mereka, yaitu dari program kerja yang dijalankan, apakah sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang ada di awal. Nah, selain itu, saya juga akan menyatukan orang-orang yang mungkin dengan karakter berbeda-beda di dalam suatu program kerja agar mereka dapat bekerja sama dengan baik, dan walaupun terjadi konflik, bagi saya itu tidak masalah jika terjadi konflik kecil di dalam suatu organisasi, karena pastinya setiap karakter orang itu berbeda-beda. Dan juga sebagaimana tertulis di Alkitab bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia, tentunya dari konflik tersebut akan membuat himpunan ini menjadi berkembang lebih baik lagi, lebih baik ke depannya, dan juga adanya proses dari konflik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, calon ketua paslon 2 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau menurut saya, sebelum para calon anggota HMPSA mendaftar, mereka pasti akan mengirimkan CV kepada kita. Nah, dari situ kita bisa melihat experience yang udah pernah mereka jalani apa saja. Nah, kemudian dalam divisi-divisi itu kita juga akan melakukan evaluasi internal, mungkin bisa dilaksanakan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Di mana dalam evaluasi itu kita bisa saling bertukar pikiran, kayak saling tanya apakah tugas yang dikerjakan itu berjalan dengan baik, dan juga apakah koor dari divisi itu sudah mendelegasikan tugasnya kepada setiap anggota dengan sama rata. Jadi tidak hanya dikerjakan oleh orang tertentu saja. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua calon ketua HMPSA periode 2022-2023 atas jawabannya. Sekarang, kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya akan membacakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sebagai seorang pemimpin, tentunya penting untuk memiliki sense of belonging terhadap organisasinya. Bagaimana cara Anda untuk dapat menemukan sense of belonging dari setiap anggota tim agar dapat mencapai apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi? Saya persilakan untuk calon ketua paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya, pastinya sebelum mereka resmi jadi anggota HMPSA, kita akan melakukan interview. Nah, dalam interview itu kita juga akan menanyakan motivasi dia untuk join ke HMPSA itu apa. Nah, ketika calon anggota itu udah sadar nih akan motivasi dia, nah kita akan terus membantu dia untuk mengingatkan dan biar dia juga sadar bahwa apa yang dia katakan di awal mengenai motivasi itu yang akan menjadi dasar mereka untuk menjalani setiap program kerja yang ada. Nah, selain itu, kita juga akan mengingatkan komitmen yang udah dia katakan pada awal di interview. Jadi, kami berharap dari awal masuk hingga akhirnya selesai keperidodaan HMPSA itu, dia bisa tetap memegang motivasi dan juga komitmen yang udah dia sebutkan di awal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada calon ketua paslon 2. Selanjutnya, calon ketua paslon 1 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik, terima kasih. Dari saya sendiri, agar dapat menimbulkan sense of belonging dari setiap anggota, yang pertama-tama adalah dengan adanya bonding bersama untuk mengingatkan kembali bahwa visi misi dari organisasi ini merupakan tujuan dari kita bersama semua anggota yang ada di dalam HMPSA. Selain itu, agar menumbuhkan sense of belonging, saya juga akan melakukan pendelegasian tugas secara merata, supaya setiap orang berkesempatan untuk memimpin setidaknya satu program kerja agar mereka memiliki sense of belonging dari HMPSA UPH ini. Selain itu, setelah setiap program kerja yang akan kami laksanakan, akan ada sesi apresiasi bagi setiap anggota yang sudah bertugas dan membantu menjalankan pelaksanaan acara tersebut agar mereka merasa dihargai dan juga memiliki sense of belonging. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua calon ketua HMPSA periode 2022-2023 atas jawabannya. Maka, babak keempat telah selesai. Dan kita akan segera melanjutkan ke babak kelima. Dalam babak kelima, pertanyaan dirumuskan oleh tim KPU dan hanya ditujukan kepada para calon wakil ketua. Sekali lagi saya ulangi, hanya ditujukan kepada calon wakil ketua baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali dan masing-masing calon ketua akan mendapatkan kesempatan menjawab selama 1 menit secara bergantian. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dalam masa kepemimpinan Anda nantinya, tentu banyak karakter yang berbeda di dalam satu organisasi, seperti people-oriented and task-oriented. Bagaimana Anda dapat menjadi sosok pemimpin yang dapat membantu dan juga menyelaraskan berbagai macam karakter yang berbeda-beda agar sejalan dengan visi dan misi organisasi? Calon Wakil Ketua Paslon 1 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, people oriented dan task oriented, oke, kalau digabungkan bersama-sama karena people oriented, jadi mereka bisa lebih bonding bareng, bisa mengenal satu sama lain dengan bareng, terus bisa menyampaikan informasi dengan lebih baik lagi terhadap mungkin divisi lainnya ataupun divisi di dalamnya. Dan task oriented, orang tersebut bisa membagi-bagikan tugas secara merata. Seperti itu. Lalu people oriented juga bisa juga melaksanakan seperti task oriented, dan task oriented juga berkesempatan untuk memiliki andil dalam eksternal, seperti itu. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, calon wakil ketua Paslon 2 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, menurut saya pribadi,
people oriented maupun task oriented itu sama-sama penting, benar, namun diperlukan keselarasan antara keduanya. Maksudnya itu keduanya baik people oriented maupun task oriented itu harus seimbang. Karena memang tugas-tugas itu harus diselesaikan. Itu adalah hal yang penting, namun juga penting untuk dapat terus memperhatikan anggota-anggota yang akan melakukan tugas-tugas tersebut. Hal ini dikarenakan namanya organisasi itu adalah kerja tim, sehingga semua harus turut andil di dalam pelaksanaannya. Jika hanya berfokus pada tipe orang yang task oriented, maka menurut saya hubungan dan kerjasama antar anggota itu tidak akan terjalin dengan maksimal, karena masing-masing anggotanya itu hanya akan berfokus pada tugas-tugas yang diberikan. Jadi pada intinya harus ada keseimbangan antara people oriented dan task oriented. Jadi dalam satu organisasi tidak bisa hanya ada orang yang people oriented maupun hanya task oriented. Jadi harus berkesinambungan keduanya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban kedua paslon. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Saya akan membacakan pertanyaan kedua. Dalam suatu periode kepengurusan HMPSA akan terdapat banyak tantangan, dan salah satu di antaranya adalah merasa jenuh. Bagaimana cara Anda dapat melayani dengan profesional saat merasa jenuh, dan bagaimana cara Anda menangani anggota yang sudah mengalami rasa jenuh agar tetap bekerja dengan baik? Calon Wakil Ketua Paslon 2 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk mengalami kejenuhan di dalam suatu organisasi maupun kepanitiaan itu adalah hal yang sangat wajar, terutama jika melihat periode kepengurusan itu cukup lama. Namun menurut saya, kita harus kembali melihat dan juga flashback terhadap motivasi dan juga komitmen yang telah kita ambil di awal sebelum kita memulai organisasi tersebut. Dengan mengingat kembali dan juga semangat maupun motivasi yang kita miliki sebelum masuk ke dalam kepanitiaan, maka kita dapat memancarkan juga dan juga kembali memotivasi agar anggota itu tidak kembali merasa jenuh. Selain itu, penting juga untuk saling berkomunikasi dan juga bercerita antara satu sama lain, karena akan lebih baik untuk mengeluarkan semua keluh kesah yang dimiliki agar dapat dicari solusinya secara bersama-sama. Selain itu juga tidak salahnya kalau misalkan memang jenuh, mungkin bisa mengambil break sejenak agar dapat healing dulu, self-healing, dan kemudian setelah selesai dari break itu diharapkan akan kembali dengan mindset yang lebih baru. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, calon Wakil Ketua Paslon 1 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya merasa jenuh itu juga wajar ya, karena pasti semua orang pernah mengalami burnout. Maka dari itu kita salah satunya ada proper refreshing, itu bisa meningkatkan lagi semangat kita, yaitu misalkan refreshing bareng dengan main games bersama, terus bisa saling cerita antara anggota keluh kesahnya lagi kenapa sih gitu kan. Lalu kita juga bisa stop sebentar dari kegiatan ini, istirahat, lalu kembali lagi untuk bekerja, seperti itu. Baik, waktu masih ada tersisa, apakah untuk paslon 1 masih ada tambahan? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawaban kedua paslon. Babak kelima telah berakhir, kita akan melanjutkan ke babak ke-6. Baik, kita memasuki babak ke-6. Pada babak ini, pertanyaan akan dilontarkan oleh paslon 1 untuk paslon 2 dan sebaliknya. Diingatkan kepada kedua paslon, tidak diperbolehkan untuk melontarkan pertanyaan yang mengandung unsur sara dan menyinggung masalah personal paslon lainnya. Waktu bertanya dan menanggapi pertanyaan hanya 1 menit, sedangkan waktu untuk menjawab adalah 2 menit berlaku untuk kedua paslon. Saya akan memulai pertanyaan dari paslon 1 kepada paslon 2. Teruntuk paslon 1, waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada paslon 2 adalah bagaimana cara kalian mengencourage mahasiswa-mahasiswi akuntansi UPH
supaya mereka mau aktif berpartisipasi, mengingat di online ini susah untuk mencari mahasiswa untuk menjadi partisipan dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, paslon 2 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari paslon 1. Memang betul bahwa dalam kondisi online seperti ini tuh mahasiswa cenderung semakin pasif karena semuanya hanya dilakukan via gadget. Nah, maka dari itu menurut kami langkah yang dapat diambil adalah untuk lebih mengencarkan lagi publikasi dari acara-acara yang akan diadakan. Contohnya menggunakan berbagai media sosial yang ada agar dapat menggapai lebih banyak mahasiswa. Mungkin dari saya itu. Dari Natasha, apakah ada tambahan? Baik, saya akan menambahkan sedikit dari melakukan publikasi tersebut. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua paslon. Babak ke-6 sudah selesai. Terima kasih atas antusiasme kedua paslon. Sekarang kita akan melanjutkan ke babak terakhir. Baik, kita memasuki babak ke-7 atau babak terakhir. Babak terakhir merupakan pertanyaan terbuka untuk seluruh partisipan yang ingin memberikan pertanyaan kepada paslon. Partisipan diperbolehkan memberi pertanyaan kepada kedua paslon maupun salah satu paslon. Sebelum bertanya, harap menggunakan fitur raise hand, dan setelah bertanya, harap menggunakan fitur lower hand. Partisipan boleh mulai berbicara setelah dipersilakan oleh tim KPU. Kami persilakan kepada seluruh partisipan yang ingin memberikan pertanyaannya kepada para paslon untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, kepada penanya pertama, saya persilakan Kak Tiffany Gunawan untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri Anda dan kepada siapa pertanyaan Anda akan tujukan. Perkenalkan, aku Tiffany Gunawan dari akuntansi angkatan 2020. Aku mau nanya untuk keduanya sih. Ya, jadi kan setiap periode kepengurusan HMPSA itu pasti punya kelebihan dan kekurangan kan yang dapat kita jadiin sebagai pembelajaran. Nah, dalam periode kepengurusan kalian nanti kira-kira apa yang bisa kalian tingkatin dari kekurangan yang udah kalian jalanin di pengurusan periode sebelumnya? Coba sebutin kekurangannya sama jelasin solusinya. Baik, terima kasih Kak Tiffany Gunawan atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut kami sendiri, kelemahannya dari periode sekarang yaitu relasinya. Relasinya sebenarnya sudah cukup baik, tapi ada beberapa mungkin karena relasinya kurang terhubung dengan baik, karena keluh kesah mereka tidak tersampaikan dengan baik, lalu punya kesibukannya masing-masing, sehingga menghambat pekerjaan dan menghambat kerja satu yang lain juga gitu. Kalau dari David? Nonton bareng, atau sekedar memasak mie di tengah malam secara bersama-sama yang tentunya hal ini dapat membangun bonding antara anggota sehingga kita dapat menceritakan keluh kesah kita masing-masing bahkan di luar HMPSA itu sendiri. Seperti misalnya mengeluhkan tentang tugas yang begitu banyak atau hal-hal pribadi lainnya. Jadi dengan begitu dapat membuat relasi antara anggota HMPSA menjadi lebih kuat lagi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Waktu masih ada tersisa, apakah paslon 1 ada tambahan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya persilakan kepada paslon 2 untuk memberikan jawabannya.
Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih kepada Tiffany atas pertanyaannya. Nah, menurut kami kekurangan yang dimiliki oleh periode HMPSA sekarang ini tidak begitu signifikan. Menurut kami salah satu kekurangan yang mungkin dapat ditingkatkan ke depannya adalah untuk tidak memulai segala sesuatunya secara mepet. Karena hal tersebut akan membuat performa anggota menjadi tidak maksimal karena terlalu terburu-buru dengan deadline yang ada. Nah, hal ini dapat diatasi dengan memulai pembagian tugas atas suatu program kerja yang tidak terlalu dekat dengan tanggal eksekusinya. Nah, ini dilakukan supaya meningkatkan performa dan juga kualitas dari pelaksanaan program kerja itu sendiri. Karena kami juga ingin menyediakan acara yang bermanfaat dan juga berkualitas bagi para mahasiswa. Sekian jawaban dari saya. Mungkin dari Natasha, apakah ada tambahan? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Selain itu, menurut kami juga ada waktu di mana kerjasama tim itu terlihat sedikit tidak maksimal. Karena ada beberapa kejadian di mana anggota itu cenderung hanya peduli dengan tugas divisinya masing-masing. Hal ini menyebabkan adanya keacuhan dengan tugas maupun progres yang dilakukan oleh anggota maupun divisi lain. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran bahwa kita ini sebagai satu organisasi, satu tim, dan satu keluarga. Jadi sudah seharusnya itu kita memiliki kesadaran untuk mau membantu tugas dari divisi lain, meskipun mungkin itu memang bukan tanggung jawab kita. Jadi menurut kami di sini kuncinya adalah untuk meningkatkan inisiatif agar dapat membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Jadi tidak melihat lagi dari porsi tugasnya maupun faktor-faktor lain, karena kami tetap memiliki tujuan yang sama. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Iya, dari saya sudah cukup. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Terhadap Kak Tiffany Gunawan, apakah jawaban kedua paslon sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Pak Tanggar Sihombing kepada kedua paslon. Setiap program pasti butuh anggaran dan apa strategi Anda terhadap dana terbatas? Terima kasih Pak Tanggar Sihombing atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih Pak Tanggor atas pertanyaannya. Menurut kami, jika memang ada dana yang dimiliki terbatas, maka kita harus dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan juga pengeluaran yang dilakukan. Atau lebih baik lagi, jika pemasukan yang diperoleh itu lebih besar daripada pengeluarannya. Untuk sistem dana sendiri itu kan dapat dibagi menjadi dana internal maupun eksternal sendiri. Kemudian lalu dana eksternal itu mungkin dapat diperoleh dari mencari sponsor. Namun memang hal ini tidak mudah, jadi strategi kami adalah untuk lebih gencar lagi dan melakukan approach terhadap perusahaan-perusahaan yang telah ditargetkan untuk dimintai sebagai sponsor seperti itu. Dan juga mungkin pencarian atas sponsor itu bisa dilakukan dari jauh-jauh hari karena prosesnya itu cukup memakan waktu dan tidak mudah. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Oke, mungkin aku akan menambahkan sedikit. Nah, selain itu kita juga bisa memperoleh dana dari penjualan-penjualan yang kita lakukan seperti merchandise yang berisikan barang-barang unik yang bermanfaat nih bagi mahasiswa, namun juga dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk dapat menarik lebih banyak minat, maka publikasi dari merchandise itu juga harus lebih dikencarkan. Jadi, kita bisa menarik perhatian dari pihak eksternal. Jadi, tidak hanya terbatas pada mahasiswa UPH. Nah, lalu untuk produk-produk merchandise ini juga harus diupdate secara berkala, sehingga barang yang dijual itu memang produk yang sedang tren, dan dengan demikian dapat menarik lebih banyak peminat. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada paslon 1, saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kami sendiri, untuk strategi menghadapi dana yang terbatas itu adalah dengan mengadakan small business melalui online shop yang akan kami jalankan. Sehingga online shop ini menjual berbagai keperluan yang ada dan juga melatih kemampuan wirausaha. Contohnya seperti menjual
merchandise ataupun barang-barang lainnya yang berfungsi untuk menggalang dana juga. Nah, selain itu, untuk setiap program kerjanya masing-masing tersebut dapat difokuskan dengan paid promote di Instagram untuk mencari dana. Mungkin dari Lydia ada tambahan? Kalau dari saya, misalkan butuh dana juga dari eksternal, maka kita akan melakukan sponsorship dengan meng-approach perusahaan-perusahaan dan memberikan keuntungan yang seimbang. Lalu perusahaan yang di-approach pun juga sesuai dengan keseluruhan broker dan juga ataupun dari target partisipan. David, ada yang mau ditambahkan? Mungkin sudah cukup, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Terhadap Pak Tanggor Sihombing, apakah jawaban kedua paslon sudah menjawab? Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Tanggor Sihombing atas pertanyaannya. Selanjutnya, bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik. Kepada Kak Casya dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Sebelumnya, silakan memperkenalkan diri Anda dan kepada siapa pertanyaan Anda tujukan. Oke, halo. Perkenalkan, saya Tisha dari Akuntansi 2020. Pertanyaan ini akan ditujukan untuk kedua paslon. Bisa dilihat bahwa kedua paslon membawakan tagline yang mempunyai komponen yang berbeda. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya esensi dari tagline ada untuk dihidupi selama berjalannya periode jabatan kalian. Bagaimana cara kalian menghidupi tagline tersebut dan menurut kalian apakah tagline tersebut sudah merefleksikan program kerja kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Keisha atas jawabannya, atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, dari tagline kami yakin sudah akan menghidupinya melalui setiap program kerja yang akan kami laksanakan. Dan apakah sudah merefleksikan, yang kami yakini itu sudah, contohnya seperti Grace, yaitu di mana kami ingin menjadi berkat untuk orang lain, contohnya melalui SALT dan NASA, di mana SALT itu memberikan berkat agar menambah pengetahuan setiap mahasiswa baru mengenai kepemimpinan. Selain itu Space, di mana kami ingin menjadi wadah mahasiswa dapat menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan bakatnya. Mungkin ada tambahan dari dia? Oke, tambahan dari saya, mungkin Grace sendiri kita udah misalkan dari program kerja Agape, kalau misalkan untuk kontribusi ke masyarakat. Lalu ada juga kalau dari Ceria, kita juga menjadikan wadah yaitu Space untuk konten-konten informatif dari setiap anggota akademik mengenai dunia akuntansi dan bisnis. Lalu juga dari semua itu kita juga bisa menghasilkan tenaga kerja HMPSA yang unggul. Sudah cukup? Terima kasih. Baik, waktu masih ada tersisa. Apakah paslon 1 masih ada tambahan? Baik, jika tidak ada, saya persilakan kepada paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Tasya atas pertanyaannya. Nah, dari tagline kami, to be innovative is to be creative. Nah, kami menghidupi tagline kami itu dengan cara kita mau menerima aspirasi mahasiswa. Nah, kita bisa menerima aspirasi ini melalui survei yang kita lakukan, dan juga kita bisa brainstorming antar anggota HMPSA. Nah, dengan cara survei dan brainstorming ini, kita bisa bertukar pikiran dan akan muncul banyak ide-ide yang inovatif dan kreatif yang akan muncul. Nah, dengan adanya ide yang banyak ini itu bisa jadi masukan bagi kita dan ide dalam pelaksanaan program kerja kita berikutnya.
Itu saja dari saya. Mungkin dari Natasha, apakah ada tambahan? Oke, baik. Saya akan menambahkan sedikit. Mungkin memang dari segi proker, kita tidak ada proker tambahan. Namun dengan adanya inovasi dan juga kreativitas dari yang kita dapat dari survei itu dapat kita gunakan ide dan sarannya untuk dapat memunculkan pelaksanaan program kerja yang dengan cara berbeda yang akan menjadi menarik di mata mahasiswa. Jadi program kerjanya mungkin memang sama, namun tata cara pelaksanaannya akan dibedakan agar dapat lebih menarik lagi dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu aja. Dari Fedora, apakah ada tambahan? Dari kami sudah cukup, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua paslon atas jawabannya. Terhadap Kak Keisha, apakah jawaban kedua paslon sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi partisipan yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Kak Renal, silakan mengajukan pertanyaan Anda. Sebelumnya, silakan Anda memperkenalkan diri dan kepada siapa pertanyaan akan Anda tujukan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Renal dari Akuntansi 2019, dan pertanyaan ini akan saya tujukan kepada kedua paslon. Pertanyaan adalah, servant heart adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana cara Anda untuk memberikan dampak kepada setiap anggota HMPSA nantinya untuk dapat memiliki servant heart juga dalam melayani HMPSA? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Renal atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih kepada Kak Renat atas pertanyaannya. Mengenai servant heart ini, bisa dimulai dari kita dulu sebagai pemimpin. Jadi kita sebagai pemimpin, kita harus memiliki pegangan bahwa kita harus punya hati yang mau melayani. Nah, jadi dengan demikian kita bisa memberikan contoh bagi para anggota HMPSA yang lain. Jadi dengan begitu mereka bisa melihat dan mereka juga bisa belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi kita juga mau untuk ikut membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mereka jalani. Mungkin itu jawaban dari saya. Dari Natasha, apakah ada tambahan? Ya baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Betul kan misalkan servant heart itu kan pemimpin yang akan melayani. Jadi kita tidak boleh hanya menjadi pemimpin yang hanya bisa memerintah gitu. Namun kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang melayani dan juga siap untuk membantu para anggotanya ketika mereka membutuhkan bantuan. Jadi karena kan dalam suatu organisasi itu adalah kerja tim, sehingga kita harus bekerja bersama-sama, melakukan segala satunya bersama-sama dan juga melayani organisasi tersebut secara bersama-sama. Mungkin dari saya itu aja. Apakah dari Fedora ada tambahan? Dari kami sudah cukup. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya persilakan kepada paslon 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai sejak kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut kami sendiri juga harus memberikan contoh kepada para anak-anak yang lain untuk supaya kami ini memimpin untuk melayani mereka dan melayani seluruh mahasiswa yang ada. Mungkin dari David. Oke, jadi tambahan dari saya mungkin jadi walaupun kita menjadi ketua dan wakil ketua yang mungkin dianggap pangkatnya lebih tinggi, namun kita ada untuk melayani sesama kita, bukan untuk dilayani. Dan dengan begitu mereka juga akan menjadi memiliki servant heart. Mungkin ada tambahan lagi dari Widya. Kalau dari program kerja kita sendiri ada SALT, yaitu Spirit of Accounting Leader in Training. Jadi anggota-anggota juga mengerti gitu, wawasan mengenai kepemimpinan itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani sesama kita, seperti itu.
Baik, jika jawaban dari paslon pertama sudah selesai, terima kasih atas jawaban dari kedua paslon. Terhadap Kak Renal, apakah jawaban kedua paslon sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada partisipan. Bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, pertanyaan Kak Renal adalah pertanyaan penutup pada sesi debat kali ini. Terima kasih atas pertanyaan dari partisipan dan jawaban dari para paslon. Demikian debat calon ketua dan wakil ketua HMPSA periode 2022-2023. Terima kasih untuk para dosen, para perwakilan dari organisasi kemahasiswaan, unit layanan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, beserta teman-teman mahasiswa akuntansi, dan tentunya kedua paslon yang telah mengikuti tata tertib dengan baik, sehingga debat dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya Sylvie Tantia, moderator, pamit undur diri. Acara ini saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Sylvie Tantia serta para paslon atas sesi debatnya pada hari ini. Sekarang kita telah berada di penghujung acara dan saya ingin mengundang divisi dokumentasi untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Kepada divisi dokumentasi, saya persilakan. Oke, di layar saya ada 2 slide. Untuk partisipan mungkin boleh on cam dulu ya. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk slide kedua, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Elisa atas dokumentasinya. Dan sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami ingin melakukan survei atas acara yang telah berlangsung hari ini. Maka dari atau link yang disediakan melalui kolom chat. Waktu pengisian adalah 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah mengisi link evaluasi. Selanjutnya, mari kita akhiri acara pada hari ini dengan berdoa. Maka dari itu, saya mengundang Kak Lucinda Jocelyn untuk membawakan doa penutup. Kepada Kak Lucinda Jocelyn, saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga acara debat dan orasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya bahwa setiap yang terjadi dan setiap perkataan para paslon berasal daripada-Mu. Dan kami percaya siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kami dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik seturut dengan hikmat-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menjalankan kegiatan kami selanjutnya tanpa ada hambatan atau kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan, doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Lucinda Jocelyn atas doa penutup yang telah diberikan. Dan dengan demikian berakhirlah acara debat kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, perwakilan himpunan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, unit pelayanan mahasiswa, dan kepada para rekan-rekan yang telah hadir pada acara debat hari ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian untuk dapat menggunakan hak pilihnya mulai dari tanggal 27 April 2022 hingga 28 April 2022. Akhir kata, saya ingin meminta maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Stefani dan Silvi Tantia selaku MC dan moderator hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.